Film diawali dengan sebuah penjelasan tentang awal mula penemuan emas di belahan bumi bagian utara, di mana setelah kabarnya menyebar, banyak orang berbondong-bondong untuk mencari emas di sana, di mana pada saat itu orang-orang menggunakan anjing untuk menarik kereta luncurnya. Tapi anjing yang mereka gunakan adalah anjing yang berotot dan bertubuh besar. Kemudian dikisahkan sekitar tahun 1800-an, terlihat anjing bernama Buck sedang berkeliaran di keramaian kota. Buck yang populer di daerahnya terlihat sudah akrab dengan orang-orang di sana. Anjing yang bertubuh besar itu merupakan peliharaan seorang hakim terkenal di kota tersebut. Pada saat itu, Buck sedang menemani pembantu majikannya ke pasar. Kemudian, salah seorang di sana terlihat sedang mengincar anjing sang hakim yang terkenal itu untuk dijual ke sebuah pengepul anjing pekerja. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Buck yang bertubuh bongsor seperti biasa berkelakuan nakal dan berbuat onar. Tapi rupanya para pelayan si majikan sudah terbiasa menghadapi kelakuan Buck. Tepat pada waktunya mereka pun berhasil dari kekacauan. Sang majikan yang sudah kesal dengan Buck yang pecicilan membawa Buck keluar rumah. Ternyata selama ini si majikan sudah muak dengan kebiasaan Buck yang suka bikin onar. Buck yang suka berlari punya kebiasaan favorit jika ia melihat kelinci. Bukan untuk dimangsa, tapi ia suka dengan adegan kejar-kejarannya. Kemudian pada hari itu sang majikan akan menggelar pesta. Kenakalan lain yang dilakukan anjing bongsor ini sangat membuat stres si majikan. Kekesalannya pun memuncak saat Buck mengacaukan acaranya tersebut. Lalu malam pun tiba. Sang majikan rupanya sudah bingung dengan kelakuan anjing peliharaannya itu. Dan seperti biasa, ia selalu meninggalkan Buck di luar rumah. Kemudian Buck yang hanya sendirian mendengar seseorang yang memanggil namanya. Tapi rupanya orang itu adalah orang yang berencana akan menculiknya. Dengan mudah akhirnya Buck tertangkap dan dijual untuk dikirim ke pengumpul anjing di luar daerah. Singkat cerita, sesampainya di penampungan, Buck menerima perlakuan yang kasar. Kemudian ia berusaha untuk berontak. Rupanya seorang pria dengan tongkat pemukul menghentikan usahanya. Terlihat Buck sangat ketakutan dengan manusia yang memiliki tongkat pemukul itu, hingga membuat ia tetap berada di sana bersama anjing yang lain. Akan tetapi ia masih ingin berusaha untuk kabur dari tempat itu. Namun ternyata usahanya sia-sia saat mengetahui ia sedang berada di atas kapal dan kini Buck berada di Alaska, tempat yang sangat jauh dari tempatnya yang semula. Sesampainya di tempat tersebut, Buck terlihat heran dengan kebiasaan orang-orang yang tak biasanya ia temui. Apalagi saat ia baru tahu apa itu salju. Kelakuan katroknya itu menjadi perbincangan kambing-kambing yang berada di sana. Tapi untungnya, Buck akhirnya terbebas dari orang-orang yang menahannya itu. Lalu tiba-tiba, dari kejadian tersebut, Buck berusaha mengembalikan harmonika milik seorang pak tua. Akan tetapi, keberadaannya itu malah diketahui si pengepul dan akhirnya Buck dibawa ke tempat pelelangan anjing di sana. Kemudian terlihat Piraut yang seorang pegawai pos akan membeli anjing. Ketika ia melihat Buck yang lebih besar dari anjing-anjing lainnya, akhirnya Buck dipilih Piraut untuk menarik kereta luncurnya. Di tengah banyaknya penambang emas, Buck dibawa ke seorang wanita yang bernama Francois. Ia yang merupakan teman kerja Piraut, akhirnya mendapatkan anjing yang dibutuhkan. Lalu Buck diperkenalkan dengan anjing-anjing lainnya. Terlihat ia memiliki badan yang besar dibanding anjing pemimpin kereta luncur tersebut. Kemudian para anjing ini terlihat serius melihat rute yang jauh untuk perjalanannya. Piraut pun menyuruh Buck untuk selalu mengikuti arahan pemimpin anjing yang bernama Flitz itu. Hingga tiba saatnya Buck melakukan perjalanan pertamanya sebagai anjing kantor pos. Karena belum terbiasa, Buck pun terlihat kesulitan.
Meskipun menjadi biang musibah, Pirolt bisa mengerti dengan keadaan Buck yang belum terlatih. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, tapi rupanya kondisi Buck sudah sangat lemah. Singkat waktu, malam pun tiba. Buck yang terbangun merasa heran saat melihat teman-temannya sudah menghilang. Ia yang kedinginan berusaha menghangatkan diri ke tenda majikannya. Buck pun sadar ia tak lagi seperti dulu. Terlebih ia kini berada di daerah yang sangat dingin. Ketika ia sedang merenung, tiba-tiba ia melihat sesosok serigala misterius. Buck pun terlihat takut ketika melihat tubuh serigala hitam yang jauh lebih besar dari dirinya. Ternyata serigala itu sudah menghilang. Lalu Buck akhirnya tahu bahwa semua temannya sedang beristirahat di bawah gundukan salju. Mau tak mau ia pun membiasakan diri untuk bertahan di udara dingin seperti teman-temannya. Di keesokan harinya, mereka melanjutkan tugasnya sebagai pengantar surat. Hingga satu ketika, Buck melihat kelakuan Fritz yang sok preman. Kemudian ia berusaha menolong teman-temannya yang kena palak. Hari terus berganti. Mereka pun melanjutkan perjalanan yang jauh karena telegram belum populer di sana. Dari saat ini, Buck mulai terbiasa sebagai anjing penarik kereta luncur. Kemudian mereka pun terhenti saat menemui sungai yang sudah membeku. Melihat majikannya hampir tenggelam, Buck berusaha menyelamatkannya. Tanpa diduga, serigala misterius yang pernah Buck lihat seolah menunjukkan jalan. Namun sial untuk Buck, arus di sungai itu kini membuatnya hanyut. Entah bagaimana caranya, Buck tiba-tiba sudah selamat. Dan sepertinya serigala misterius itu sudah menolongnya. Sementara Fritz terlihat kesal saat Pirolt merasa bangga kepada Buck yang merupakan seekor anak baru. Singkat waktu, malam kembali datang. Buck yang sedang santai tiba-tiba melihat kelinci. Keadaan tersebut mengingatkan Buck akan kebiasaannya dulu. Tapi rupanya Fritz sudah muak dengan keberadaan Buck. Apalagi ia takut posisinya tergantikan. Kemudian Fritz menantangnya untuk berkelahi. Terlihat Buck kewalahan karena ia bukan anjing petarung. Saat Buck sudah kalah, serigala misterius kembali datang dan seolah menyemangatinya untuk bangkit dan melawan. Akhirnya Fritz kalah telak. Karena merasa dirinya pecundang, ia pun malu dan pergi begitu saja. Di keesokan harinya, Pirolt dan Franchos merasa heran dengan Fritz yang tiba-tiba menghilang. Karena alasan tersebut, Buck ingin menggantikannya sebagai pemimpin. Tapi rupanya posisi tersebut terlalu cepat untuk Buck yang masih baru di kelompok tersebut. Karena semua anjing menginginkan Buck sebagai pemimpin mereka, Pirolt pun akhirnya memilih Buck saja. And mash. Tanpa diduga, bahaya besar menghadang mereka. Seperti biasa, serigala misterius itu muncul untuk menolong Buck. Hingga pada akhirnya, mereka pun selamat dan berhasil mengantarkan surat di tujuannya.
Bak pun terlihat heran ketika melihat apa yang mereka antarkan begitu berarti untuk orang-orang di sana. Di sisi lain, Pak Tua yang pernah bertemu dengan Bak sedang menulis surat. Di dalam surat yang ditujukan untuk istrinya, ia mengatakan bahwa dirinya sudah kehilangan semangat hidup setelah anaknya mati. Apalagi jika teringat cita-cita anak mereka yang ingin melakukan petualangan dan tak sempat ia lakukan. Di keesokan harinya, si Pak Tua mengirimkan surat itu ke Pirot. Akan tetapi, Pirot menolaknya karena ia sudah mengemas semua surat. Meskipun sempat memohon, Pirot tetap menolaknya. Rupanya, Bak bisa merasakan kesedihan si Pak Tua ini. Karena Bak yang meminta, Pirot pun bersedia mengantarkan suratnya. Melihat kebaikan Bak, si Pak Tua pun merasa senang apalagi saat ia ingat pernah bertemu dengan Bak sebelumnya. Singkat cerita, Pirot kembali ke kantor pos. Kemudian ia menerima sebuah surat dari atasannya. Dalam isi suratnya, kantor pos sudah tak lagi membutuhkan jasanya. Karena pada saat itu, teknologi telegram akan menggantikan kegiatan surat menyurat. Pirot pun sedih karena ia akan jadi pengangguran dan tak bisa lagi bersama anjing-anjing yang sudah dekat dengannya. Kemudian Pirot dan Francois meninggalkan mereka di sana. Setelah beberapa hari berlalu, datanglah seorang pria yang bernama Hall untuk membeli mereka, di mana ia yang seorang penambang akan menjadikan mereka sebagai penarik kereta luncur. Tapi rupanya kondisi Bak dan lain selama ini jauh dari perawatan dan makanan, hingga membuat mereka sulit untuk menarik kereta luncur. Mengetahui hal tersebut, Hall pun kesal dan menyuruh pengawalnya untuk menyiksa Bak. Tepat pada waktunya, si Pak Tua menghentikan penyiksaan yang belum terjadi. Kemudian si Pak Tua bisa menebak tujuan Hall yang membawa peta, karena ia juga tahu peta tersebut banyak digunakan oleh para pencari emas, di mana seperti cerita yang beredar bahwa ada sebuah pondok dengan sungai emas di depannya. Tapi menurut si Pak Tua, itu semua hanya dongeng bocah semata. Kemudian si Pak Tua menyuruhnya untuk menunggu musim semi jika kekeh ingin mencarinya, karena sungai yang membeku akan menyulitkan pencarian. Tapi rupanya Hall kekeh akan mencarinya dan tak mempercayai perkataan si Pak Tua itu. Singkat cerita, ketika di tengah perjalanan, Bak dan yang lain kesulitan untuk membawa beban yang sangat berat. Melihat keadaan tersebut, Hall merasa kesal. Makin lama kondisi yang melemah membuat Bak akhirnya pingsan. Merasa Bak sudah tak berguna, Hall berniat untuk membunuhnya. Sungguh kebetulan si Pak Tua berada di sana dan berhasil menggagalkan kelakuan pria kasar tersebut. Lalu si Pak Tua mengatakan bahwa tak seharusnya mereka menyeberangi sungai yang membeku, karena itu sangat berbahaya jika menyeberang dengan beban yang terlalu berat. Tapi rupanya Hall merasa bahwa pria tua itu selalu menghalangi rencananya. Karena kesal, Hall meninggalkan Bak dan melanjutkan perjalanan ke tempat emas yang dicarinya. Sementara itu, si Pak Tua akan membawa Bak ke rumahnya. Setelah 2 hari berlalu, Bak tersadar dari pingsannya. Kemudian Bak merasa kaget karena ia tak melihat temannya yang lain. Si Pak Tua yang akan ke Ozone Park pun berkata, "Semua terserah padamu, mau mencari temanmu atau tinggal bersamaku." Singkat cerita, Bak masih berada di kabin si Pak Tua dan memilih tinggal bersamanya. Kemudian Bak tak suka melihat kebiasaan buruk si Pak Tua yang selalu minum amer. Lalu ia berusaha menghentikan kebiasaan buruknya itu. Meskipun sempat kesal, akhirnya si Pak Tua menuruti kemauan Bak. Lalu si Pak Tua pun jadi teringat akan keluarganya, di mana ia dan istrinya semakin menjauh setelah kematian anaknya. Ia pun pergi mencari ketenangan di tempatnya sekarang. Rupanya keadaan tersebut membuat pria ini jadi hobi minum amer. Pada saat itu keduanya pun terbawa suasana kesedihan. Di keesokan harinya si Pak Tua terlihat bersemangat, dan ternyata ia teringat tentang anaknya yang selalu membaca cerita-cerita yang berasal dari Yukon. Tapi bukan soal cerita rumah dan sungai emas,
anaknya itu lebih tertarik dengan keindahan tempat yang belum banyak dijamah manusia. Lalu dengan peta tersebut, ia akan melakukan perjalanan seperti keinginan anaknya, di mana tempat itu berada di luar peta yang belum tergambarkan. Si Pak Tua pun menggambarkan jalur seperti yang anaknya lakukan, di mana ujung coretan itu adalah tujuan dari keinginan anaknya. Singkat cerita, petualangan pun mereka mulai. Semakin jauh mereka menyusuri sungai, mereka melihat banyak keindahan di sepanjang perjalanan. Sampai pada akhirnya, perjalanan mereka dilanjutkan dengan berjalan kaki. Mereka pun terhenti ketika melihat pemandangan yang sangat menakjubkan, di mana menurut si Pak Tua, di tempat sinilah para leluhur para anjing berasal. Kemudian mereka menyusuri keindahan di sana, dan tanpa diduga, mereka menemukan sebuah pondok yang sudah tak terurus. Lalu mereka pun bergegas mengecek keadaan pondok tersebut. Terlihat peralatan untuk mencari emas banyak ditemukan di sana. Hingga saat sore hari, si Pak Tua pun beres-beres di pondok yang sudah tak berpenghuni itu. Di keesokan harinya, Pak Tua mandi di sungai kecil di depan pondok. Dan tanpa diduga, ia melihat kilauan aneh dari dasar sungai. Tanpa diduga, benda itu adalah emas. Betapa senangnya si Pak Tua ini hingga membuatnya melanjutkan pencarian emas yang lain di sungai itu. Melihat si Pak Tua yang senang, Bak pun ikut mencari benda berharga tersebut. Dan tanpa mereka sadari, sebenarnya kisah pondok dengan sungai emas benar-benar ada. Kemudian Bak melihat seekor serigala putih yang menarik perhatiannya. Dengan penasaran, ia pun berusaha mengejarnya. Saat Bak kehilangan jejak, serigala putih itu pun menghampirinya. Kedatangan serigala cantik itu membuat Bak jadi grogi. Mereka pun berkenalan dengan gaya khas doggy style. Karena merasa tak pede, serigala itu pun lari ke dalam hutan. Di hari berikutnya, Bak sedang nongkrong. Melihat kenalan barunya itu sedang berburu. Rupanya serigala putih itu adalah bagian dari kelompok serigala di daerah tersebut. Terlihat kawanan ini begitu serius mengincar seekor babi yang sedang sarapan. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, aksi berburu itu malah jadi petaka. Kemudian Bak berusaha untuk menolongnya. Dengan hasil ngecim di Om Deddy, ia pun berhasil menolong pimpinan kawanan serigala itu. Melihat kebaikan Bak, kawanan serigala itu pun mengajaknya untuk berburu. Dan serigala putih yang kini menjadi temannya mengajari Bak cara untuk berburu. Terlihat Bak sangat menikmati kebebasan yang tak pernah ia rasakan. Seolah ia kembali ke sifat aslinya sebagai anjing yang hidup di alam bebas. Sementara si Pak Tua masih sibuk dengan emas-emas yang berada di sungai. Kemudian kebersamaan Bak dengan serigala putih kini semakin dekat, apalagi saat Bak dibawa ke tempatnya. Di keesokan harinya, si Pak Tua terlihat sudah memiliki emas yang sangat banyak. Catur pun juga pakai emas. Kebahagiaan dari keduanya pun bisa terlihat. Lalu serigala putih itu pun menemui Bak lagi. Melihat kedatangan serigala putih itu, si Pak Tua menyuruh Bak untuk bermain bersamanya. Dan karena penasaran, si Pak Tua pun mengikutinya. Sesampainya di tempat serigala, si Pak Tua menyadari bahwa Bak kini sudah menjadi bagian dari mereka. Perjalanan yang mereka berdua lakukan telah menuntun Bak kepada kehidupan sejatinya. Berbeda hal dengan dirinya, ia pun baru sadar bahwa perjalanan itu menjauhkan dirinya dari rumah hanya untuk ketenangan saja. Sementara ketenangan sejati adalah berada dengan orang-orang yang kita sayangi. Terlebih ia yang sudah meninggalkan istrinya. Karena keadaan tersebut, si Pak Tua berniat untuk kembali pulang. Kemudian ia mengembalikan semua emas-emas itu ke tempatnya semula. Karena yang ia butuhkan saat ini adalah istri dan kehidupan lamanya yang sempat ia tinggalkan. Lalu ia menyuruh Bak untuk menjalani kehidupannya sebagai anjing-anjing yang hidup di alam bebas.
Si Pak Tua pun berniat pulang esok hari dan menginginkan Buck menemuinya untuk mengucapkan salam perpisahan. Singkat waktu, malam pun kembali tiba. Tanpa ada yang tahu, seorang sedang memperhatikan si Pak Tua. Tak lama kemudian, si Pak Tua penasaran dengan suara yang terdengar mencurigakan. Lalu tiba-tiba mengetahui ada yang ingin membunuhnya. Si Pak Tua pun berusaha bersembunyi. Lalu tiba-tiba, dan tanpa diduga, orang itu adalah Hall. Satu tembakan bersarang di perut si Pak Tua. Hall pun kesal karena ia menganggap si Pak Tua telah membohonginya dengan keberadaan tempat itu. Terlebih, Hall ingin menguasai semua emas di sana. Lalu Buck datang untuk menyelamatkan Pak Tua. Karena orang itu mengeluarkan tongkat, Buck sedikit ketakutan. Tapi karena rasa pedulinya kepada si Pak Tua, untuk kali ini Buck tidak takut dengan tongkat pemukul itu. Akhirnya Hall tewas terbakar di pondok yang selama ini ia cari. Sementara itu si Pak Tua sudah tak berdaya dengan luka tembaknya. Buck pun berusaha membuatnya bertahan dan menyemangati untuk bisa pulang kepada istrinya besok. Akan tetapi luka yang dialami si Pak Tua sudah terlalu parah dan akan mustahil untuk kembali pulang dengan pendarahan di perutnya. Hingga pada akhirnya si Pak Tua yang baik hati kini sudah meninggal. Beberapa waktu berlalu, Buck kini sudah memiliki keluarga. Petualangannya pun berakhir di tempat itu dan menjalani kehidupan barunya yang lebih berarti. Namun setiap ia melihat pondok di tepi sungai, ia akan selalu mengingat Pak Tua yang selalu baik padanya dan memberikan arti kebebasan dalam hidup Buck. Kemudian film pun tamat.